عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa Allah dibangkitkan dari kubur? Dan beberapa umat sebelumku telah berlalu, lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu dia anak itu berkata, ini hanya dongeng orang-orang dahulu. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena kebakaran atau azab bersama umat dahulu sebelum mereka, dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang berbudi, dan setiap orang yang memperoleh kata sesuai dengan apa yang telah mereka bicarakan dengan dan agar Allah menyebutkan balasan apa perbuatan mereka kepada yang dunia. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi lapang dan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka tidak taat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya berupa salat subuh berjamaah dan mengkaji Al-Quran yang mulia. Kita tidak bisa melakukan amalan kebaikan, kita tidak akan termotivasi untuk melakukan ibadah dan berbagai amalan-amalan yang Allah ridai kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an di akhir surat At-Takwir di ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa semua kebaikan yang bisa kita lakukan semuanya hanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian menghendaki sebuah kebaikan, menginginkan suatu amalan-amalan kebaikan, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali semua itu telah dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ma'allimut Tanzil, ketika menafsirkan ayat yang mulia itu, di ayat yang terakhir dari surat At-Takwir, kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, anna ahadan la ya'malu khairan illa bitaufiqillah wala syarran illa bihudlanihi. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya seorang hamba
dia tidak akan pernah melakukan amalan kebaikan. Dia tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wala syarran, dan tidaklah seorang terjerumus dalam keburukan. Dia melakukan dosa dan kemaksiatan illa bihudlanihi, kecuali ketika dia ditelantarkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang di pagi hari ini dia lebih longgar waktunya dari kita, dia lebih sehat kondisi tubuhnya dari kita, tapi tidak terinspirasi, terdorong, tidak termotivasi untuk duduk di majelis ilmu. Bukan karena apa, tapi karena dia belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang tepat untuk mengawali kajian kita di pagi yang sejuk ini kecuali menghaturkan, memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian dari tafsir di surat Al-Ahqaf, dan kita sudah sampai pada ayat yang ke-17, yang mana Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan tentang kondisi anak yang salih, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana Allah sebutkan pada ayat yang ke-15, yaitu di antara bentuk kesalihannya adalah dia memanjatkan doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Apa kemarin doanya? Di ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah dibacakan doa ini ya? 1 bulan ya. Kalau bisa diusahakan, coba kita baca bareng-bareng ya. Minimal masih ada 1 bulan lagi untuk mempraktekkan doa yang langsung Allah turunkan kepada manusia terbaik, kepada sahabat yang bapaknya ke atas dan anak-anaknya ke bawah semuanya masuk Islam. Yaitu kepada siapa Allah turunkan doa ini pertama kali? Kepada siapa? Kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tidaklah turun ayat yang mulia ini kepada Abu Bakar As-Siddiq kecuali beliau selalu membacanya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung diamalkan doa itu. Dan ingat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika dia mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara syariat di dalam Islam adalah menulis wasiat. Menulis wasiat meskipun tidak punya hutang. Apa kata Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, tidaklah lewat 2 malam, tidaklah berjalan 2 malam setelah aku mendapatkan hadis tentang menulis wasiat, kecuali wasiat telah berada di bawah kepalaku. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, beliau ketika mendapatkan hadis tentang bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tergopoh-gopoh untuk mencari tukang bekam sebelum terbenamnya matahari. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti ini ya Imam? Kata beliau, aku tidak ingin setelah mendapatkan hadis Nabi tentang berbekam, kecuali aku berusaha untuk mengamalkan hadis tersebut. Jadi 1 bulan sepertinya waktu yang cukup panjang untuk mengamalkan doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Coba kita baca bareng-bareng doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia terbaik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, manusia terbaik setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam.
Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-17 tentang kondisi anak-anak yang durhaka. Kalau pada ayat yang ke-15 dan ke-16 Allah sebutkan tentang wasiat Allah kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka kondisi yang berbalik dari kondisi yang disebutkan sebelumnya, yaitu Allah menyebutkan tentang anak-anak yang durhaka. Allah berfirman pada ayat yang ke-17, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma." Dan seorang anak yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma, cih untuk kalian berdua, artinya keburukan untuk kalian berdua. Ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli. Apakah kalian memperingatkanku, memberikan nasihat kepadaku bahwasanya aku akan dibangkitkan. Wa qad khalatil qurunu min qabli, padahal telah berlalu umat-umat sebelumku dan tidak ada dari mereka yang keluar dari kubur-kubur mereka setelah kematiannya. Jadi anak ini ketika dinasihati oleh orang tuanya, yakinlah kepada hari kebangkitan, lakukanlah amalan kebaikan, dia mengatakan, lihatlah, bukankah sudah ada orang-orang yang meninggal sebelum kita dan tidak ada satupun dari mereka yang keluar dari kuburan yang menunjukkan mereka kembali dibangkitkan. Itu alasan dia. Wa huma yastaghitsanillahi wailaka amin. Kemudian kedua orang tuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wailaka, celakalah engkau, amin, berimanlah dengan hari kebangkitan. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar, akan adanya hari kebangkitan. Fayaqul, dia malah mengatakan, ma hadza illa asatirul awwalin. Semua ini, cerita adanya kebangkitan, adanya surga dan neraka, siksaan dan balasan kebaikan, ini semua hanyalah dongeng dari orang-orang yang terdahulu yang tidak memiliki sumber yang autentik, yang sah. Jadi dia meragukan akan adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah amalan salah satu keyakinan orang-orang kafir, yang mana mereka tidak meyakini adanya kebangkitan. Dia menganggap surga, neraka itu semua hanyalah impian, hanyalah cerita-cerita dusta untuk menjadikan manusia tidak bangkit dari keterpurukannya di dunia. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang fakir, ketika disampaikan tentang surga, maka dia tidak beranjak untuk menjadi orang kaya. Itu anggapan dari orang-orang kafir yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Dari ayat yang ke-17 ini, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengambil sebuah pelajaran tentang haramnya melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan di dalam ayat ini, kedurhakaan anak itu adalah dengan mengatakan uffil lakuma, cih, celakalah kalian berdua, keburukan untuk kalian berdua. Hanya mengucapkan ini saja ya, tidak sampai memukul, membentak, tidak sampai melakukan yang lainnya, tapi itu dikatakan sebagai sebuah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Dan durhaka kepada kedua orang tua itu adalah tingkatan dosa yang Allah letakkan penyebutannya, yang disebutkan oleh Nabi SAW penyebutannya setelah dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-kabairu al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Kata Nabi SAW, ada 4 dosa besar, 4 rating dosa yang terbesar, yang 4 tertinggi dari dosa besar. Yang pertama adalah al-isyraku billahi, melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
wa qatlun nafsi, membunuh jiwa, wal yaminul ghamus, dan yang keempat adalah sumpah palsu. Coba kita urutkan 4 dosa yang terbesar yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi peletakan durhaka itu disebutkan setelah kesyirikan. Setelah itu baru membunuh jiwa. Jadi seorang yang membunuh jiwa itu posisi dosanya masih di bawah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang keempat adalah apa yang keempat? Sumpah palsu. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Seorang anak yang membuat orang tuanya murka, marah, maka itu bisa mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walid." Keridhaan Rabb, keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua orang tua. Jadi seorang anak yang mendapatkan ridha orang tuanya, dia mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala meridainya, sehingga urusannya menjadi mudah, semua permasalahannya menjadi ringan. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa sukhtu rabbi fi sukhtil walid, dan kemurkaan Rabb, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan orang tua. Tentunya ini kemurkaan orang tua yang tidak berseberangan dengan syariat Islam yang mulia. Jadi misalnya ada orang tua yang murka anaknya mengikuti pengajian misalnya, orang tua yang marah ketika putrinya berjilbab, maka tidak masuk dalam kategori ini. Tapi secara umum ketika orang tua marah bukan dalam hal-hal yang bertentangan dengan agama, maka itu hakikatnya adalah kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang anak hendaknya dia pandai untuk bisa menyenangkan kedua orang tuanya. Dan yang perlu kita ingat para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa yang Allah segerakan balasannya di muka bumi ini bagi pelakunya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Orang ketika membunuh orang lain, bisa jadi dia akan selamat dari dakwaan, dia tidak terkena hukuman. Ketika seorang mencuri, dia bisa selamat dari hukuman. Tapi ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dampak dari kedurhakaan itu akan dia rasakan sejak kakinya masih menginjak di bumi ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ithnani ya'jaluhumallahu fid dunya." Ada 2 dosa yang Allah segerakan siksanya bagi pelakunya ketika di dunia. Jadi sebelum dia mendapatkan siksaan di akhirat, dia mendapatkan dampak dosa itu di dunia. Apa itu? Yang pertama adalah al-baghyu, yang pertama adalah kezaliman, dan yang kedua wa uququl walidain, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana kita tahu para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kezaliman itu terbagi menjadi 2. Kezaliman di dalam Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zalim kepada diri sendiri. Maksudnya seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan zalim kepada diri sendiri. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada orang-orang yang melakukan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada orang-orang yang melakukan israf, berlebihan pada diri mereka sendiri. Jadi zalim yang pertama adalah zalim kepada diri sendiri. Maksudnya apa tadi? Seorang yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dirinya melakukan dosa kepada Allah, itu zalim dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seorang yang melakukan dosa atau mendolimi orang lain, sesama manusia. Ini jenis yang kedua, yaitu zalim kepada diri sendiri yang pertama. Yang kedua zalim kepada orang lain. Apa sih bedanya ya? Apa bedanya
Kalau kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa, maka dengan istighfar, dengan bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Kalau dia benar-benar ikhlas di dalam taubatnya, atau yang dikenal dengan istilah taubatan nasuha. Tapi ketika kezaliman itu terkait dengan orang lain, ya, dia menzalimi orang lain, maka dampak kezaliman itu tidak akan Allah biarkan. Allah akan senantiasa menuntutnya sampai tegaknya hari kiamat kelak. Dan inilah kezaliman yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Itu seorang yang melakukan kezaliman, maka dia akan merasakan dampak dari kezalimannya yang telah dilakukan kepada orang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya, ketika Mu'adz akan berdakwah di Yaman kepada orang-orang ahli kitab. Di antara pesan Nabi SAW yang terakhir kepada Mu'adz, beliau mengatakan, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, selain riwayat yang disebutkan tadi, bahwasanya kata Nabi SAW, doanya orang yang terzalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Wa in kana kafiran, meskipun doa itu dipanjatkan oleh orang yang kafir. Jadi orang yang kafir, yang terzalimi, kemudian dia mendoakan keburukan kepada orang yang mendoliminya. Orang kafir yang didolimi, dia mendoakan keburukan kepada orang yang mendoliminya, maka doanya pun akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang melakukan kezaliman itu akan merasakan dampaknya ketika di dunia. Sampai ada kisah yang menarik, ya, salah seorang wanita yang sudah tua begitu, dia didorong oleh seorang pemuda sampai terjatuh. Dia membawa air gitu, kemudian didorong oleh pemuda sampai dia tersungkur. Maka dia mengatakan, aku akan tuntut kepada Allah tentang keadaanku yang seperti ini. Jadi dia tahu ini adalah sebuah kezaliman, ya, dia didolimi oleh orang, didorong oleh orang, maka dia katakan, aku akan tuntut kepada Allah perlakuanmu pada hari ini. Jadi perlakuanmu yang zalim kepadaku pada hari ini. Itu dosa kezaliman. Kemudian yang kedua adalah dosa yang Allah akan segerakan adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita melihat, ya, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua sejak di dunia hidupnya sudah susah. Dia terlunta-lunta, dia tidak ditolong oleh manusia. Bukan karena apa? Karena dia mendurhakai kedua orang tuanya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam ayat yang mulia ini, jangan melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-18, ulaika alladzina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi. Mereka itulah orang-orang yang sudah tetap siksaan Allah atas mereka. Mereka akan dikumpulkan bersama dengan umat-umat terdahulu sebelum mereka di kalangan jin dan manusia. Artinya orang-orang yang juga melakukan dosa seperti mereka akan dikumpulkan di neraka. Innahum kanu khasirin, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi karena buruknya amalan mereka ketika di dunia. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kalaulah orang-orang yang baik akan dikumpulkan dengan Allah, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga bersama orang-orang yang sebelumnya, adapun orang-orang yang buruk, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang buruk dari kalangan umat-umat sebelumnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli darajatun mimma amilu, dan bagi masing-masing mereka, pelaku kebaikan maupun pelaku keburukan, mereka akan mendapatkan derajat seperti apa yang mereka kerjakan. Waliwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun, dan Allah
akan mencukupkan bagi mereka balasan dari apa yang mereka kerjakan, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dirugikan. Maksudnya adalah di dalam permasalahan surga dan neraka itu ternyata bertingkat-tingkat. Sebagaimana kebaikan itu bertingkat-tingkat, keburukan pun juga bertingkat-tingkat. Artinya orang yang melakukan dosa yang kecil maka nerakanya pun ringan ya, di atas dia. Adapun orang yang melakukan dosa besar meskipun dia kafir, maka berbeda dengan orang kafir yang melakukan dosa kecil. Jadi sederhananya, dosanya Fir'aun, nerakanya Fir'aun tidak sama dengan nerakanya orang-orang yang berdosa di kalangan kaumnya Fir'aun. Jadi karena Fir'aun kan lebih berat dosanya. Intinya, sebagaimana pelaku kebaikan itu punya derajat, walikullin darajatum mimma amilu, orang-orang yang baik itu punya derajat, maka pelaku dosa pun itu punya derajat di neraka. Jadi enggak satu tempat mereka, bertingkat-tingkat. Wahum la yuzlamun, dan mereka itu tidak dizalimi. Maksudnya mereka tidak ditambah keburukannya dan mereka tidak dikurangi kebaikannya kalau memang mereka punya kebaikan. Dan di dalam Islam, perhitungan kebaikan dan dosa itu tidak sama. Satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10, bisa sampai 700, dan bisa lebih dari itu. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan akselerasi di dalam pelipat gandaan amalan. Ada banyak hal, diantaranya adalah keikhlasan pelakunya, beratnya di dalam mengamalkannya, besarnya manfaat. Ada beberapa poin yang menjadikan besarnya sebuah amalan. Sebuah kebaikan itu minimal dilipat gandakan 10 kalau sudah diamalkan ya. Adapun kalau masih masih hanya sekedar keinginan, maka itu hanya dihitung 1. Adapun kalau sudah diamalkan, maka dia mendapatkan minimal 10, bahkan bisa sampai 700, bahkan lebih dari itu di dalam pencatatannya. Sehingga coba kita hitung ya, kalau ada orang yang berinfak 2000 rupiah, itu kalau kali 700 berapa hitungannya di malaikat kebaikan? Dia infak 2000, dia dikalikan oleh Allah 700 kali lipat, berarti berapa? Berapa? 1.400.000. Itu antum sedekah 2000 pagi ini, catatannya di malaikat itu 1.400.000. Itu kalau kebaikan. Adapun kalau dosa, Allah tidak tuliskan kecuali hanya 1. Artinya begini, secara kuantiti dia 1 penulisannya, tapi bobot 1 ini beda-beda. Misalnya dosa membunuh 1 orang beda dengan melakukan dosa yang lainnya, tapi 1 tulisannya. Artinya tidak dikalikan begitu, tidak dilipat gandakan. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud ya tentang masalah perhitungan dosa dan pahala ini? Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ketika menjelaskan tentang hadis tentang perhitungan kebaikan dan keburukan dalam Arba'in An-Nawawi, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan wailun liman ghalabat wahadatuhu asyaratihi. Sungguh celaka seorang yang kebaikannya yang dihitung 10 ternyata terkalahkan dengan dosa yang dihitung 1. Jadi kalau dilakukan penimbangan, kok ternyata yang baik itu kalah dengan keburukan, padahal yang baik kali berapa tadi? Kali 10 itu minimal, dan keburukan kali berapa? Kali 1. Kok ternyata masih banyak keburukannya, maka ini orang yang celaka. Artinya dia sedikit dalam amalan dan dia banyak dalam melakukan kemaksiatan. Maka dikatakan di sini wahum la yuzlamun, mereka tidak pernah dizalimi. Dan dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya tentang tingkatan di surga, bahwa tingkatan di surga itu semakin ke atas semakin tinggi. Adapun tingkatan di neraka semakin ke bawah itu semakin berat dosanya atau semakin besar siksaannya. Kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah ta'ala, darajatun nari tadhhabu safalan. Darajatun nari tadhhabu safalan. Tingkatan di neraka itu mengarah ke bawah.
semakin bawah semakin berat. Dan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya nerakanya orang-orang munafik itu adalah di keraknya neraka. Jadi beratnya siksaan orang-orang munafik. Artinya begini ya, bisa jadi orang kafir itu hanya di atas gitu, seperti Abu Thalib ya, orang yang paling ringan siksaan di neraka. Abu Thalib itu di atas nerakanya, itu ternyata masih ada yang lebih berat, yaitu dosa kemunafikan. Karena ternyata madharatnya jauh lebih berat kemunafikan daripada kekufurannya Abu Thalib begitu. Kemudian kata Abdurrahman bin Zaid, wa darajatul jannati tadhhabu uluwan. Sedangkan tingkatan di surga itu mengarah ke atas, mengarah ke tempat yang lebih tinggi. Jadi yang sempat kita sebutkan dulu bahwa surga itu di atas ya posisinya, adapun neraka itu di bawah, dan semakin bawah maka semakin berat siksaannya. Taib. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir ya. Secara umum Allah berfirman tentang orang-orang kafir, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu dihadapkan ke neraka. Itu mereka diseret, digiring ke neraka, dibawa menuju ke sirat, akan dilemparkan ke dalam neraka. Maka dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan rizki kalian yang baik, harta kalian yang kalian dapatkan di dunia kalian hambur-hamburkan. Untuk apa? Untuk kehidupan kalian di dunia. Kalian bersenang-senang di dunia, wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengan uang-uang tersebut. Artinya orang-orang kafir itu ketika mereka punya harta, maka uangnya dihabiskan di kehidupan di dunia dan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperturutkan semua kesenangan hawa nafsunya. Falyawma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Dan pada hari kalian akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan, sebagaimana kalian dulu menyombongkan diri di muka bumi. Biasanya orang-orang kufar itu sombong. Sebagaimana mereka dulu sombong, maka dibalik kondisinya di akhirat akan dihinakan oleh Allah dengan siksaan, karena mereka melakukan kesombongan yang tidak ada hak bagi mereka. Karena tidak ada hak, yang tidak ada yang boleh menyandang kesombongan kecuali hanya Allah. Wa bima kuntum tafsukun, dan mereka mendapatkan hukuman itu karena mereka telah melakukan kefasikan, yaitu dengan menolak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah karakter orang-orang kafir. Jadi kehidupan mereka di dunia itu adalah surga bagi mereka. Mereka puaskan kehidupannya, mereka luaskan rumah sebesar-besarnya, mereka isi hari pekan mereka, akhir pekan mereka dengan menghadiri tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kemaksiatan untuk melampiaskan syahwatnya. Karena memang dunia ini adalah surganya orang-orang kafir dan penjaranya orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Apa maksudnya? Kita di dunia ini banyak larangan. Enggak boleh makan riba. Padahal riba itu enak, mudah cara dapatkannya. Kita enggak boleh minum khamr, padahal khamr itu lezat. Seorang mukmin enggak boleh berzina, padahal zina itu masya Allah. Jadi kita banyak larangan. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, kayak orang di penjara. Karena memang dunia ini adalah sijen bagi kita, penjara bagi kita. Dan dunia adalah ujian bagi kita. Wa jannatul kafir, adapun dunia bagi orang kafir itu surga. Mereka boleh minum khamar, tidak ada larangan, artinya karena mereka melanggar begitu. Mereka boleh melakukan kemaksiatan, mereka boleh berzina dengan siapa saja, boleh semuanya bagi mereka. Karena mereka menganggap dunia ini adalah
jannah, surganya mereka. Adapun kita banyak dilarang. Dan antum perlu ingat para jamaah, kita nggak perlu iri yang seperti ini. Kenapa? Karena hakikatnya kita hanya menunda kebahagiaan. Orang yang merasakan kebahagiaan di dunia, maka dia dikurangi, bahkan dihilangkan kebahagiaannya di akhirat. Dan orang-orang kafir ketika mendapatkan surganya di dunia, mereka tidak berkesempatan mendapatkan bidadari di surga. Lihatlah satu hadis yang sangat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang semoga dengan mendengarkan hadis ini kita menjadi semakin bersabar terhadap ujian kehidupan. Jadi jangan mengeluhkan, kok dalam agama Islam ini banyak yang dilarang. Pakaian isbal aja nggak boleh. Wanita harus pakai jilbab. Kok banyak sekali larangannya dalam Islam ini. Semoga satu hadis ini menjadikan kita semakin bisa bersabar dengan ujian kehidupan. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis panjang sebenarnya, yaitu kisah yang mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengilak para istrinya. Kisah panjangnya begitu. Rasulullah mengilak para istrinya karena tuntutan kenaikan apa? Kenaikan apa? Uang belanja. Jadi Rasulullah dituntut para istrinya untuk menaikkan uang belanja karena desakan kebutuhan waktu itu ya. Kemudian Rasulullah mengilak mereka selama 1 bulan dan beliau tinggal di Mashrubah, di sebuah kamar kecil yang nggak ada makanan, hanya ada air putih di sana selama 1 bulan di sana. Dan Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Maka ketika melihat Rasulullah itu tidur dengan ala kadarnya ya, dan beliau seorang Rasul yang mulia, Umar merasa iba. Itu lihat para raja, kaisar, mereka tidur di atas singgasananya, di atas dipannya, padahal mereka orang-orang kafir. Sedangkan Rasulullah yang mulia itu tidur di atas pelepah kurma. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ya Rasulullah an yuwassi'a ala ummatika. Berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah agar Allah melapangkan rizki buat umatmu, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya di muka bumi ini. Waqad wusi'a ala Farisin wa Rum. Dan sungguh Allah telah meluaskan harta bagi orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Wahum la ya'buduna Allah. Padahal mereka tidak pernah menyembah Allah. Coba rata-rata orang kafir itu kaya apa miskin? Rata-rata ya, kaya-kaya. Bill Gates itu kaya luar biasa. Adapun Syekh bin Baz tidak terlalu kaya. Kenapa? Hartanya semua diinfakkan di jalan Allah. Adapun orang kafir tidak ada, jadi tumpuk hartanya. Maka jangan kaget kalau rekor 10 orang terkaya di dunia, orang muslim jarang masuk di situ. Hampir-hampir nggak ada. Karena harta mereka ketika dapat diinfakkan, dizakatkan, habis hartanya. Adapun 7 atau 10 orang yang tertinggi terkaya di dunia rata-rata non muslim, rata-rata. Maka mendengar seperti ini ya. Jadi mendengar pengaduan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah langsung bangkit dari tempat berbaringnya. Fastawa jalisan. Beliau bangun kemudian duduk. Mendengarkan, Masya Allah, Umar membuat sebuah pernyataan yang serius ya, bahwasanya orang kafir itu diluaskan sedangkan mereka tidak menyembah Allah. Apa kata Nabi? Qala afi syakkin anta ya Ibnul Khattab, ya Ibnul Khattab. Apakah engkau masih ragu wahai Ibnul Khattab? Apakah engkau masih belum yakin wahai Ibnul Khattab? Ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatihim fil hayatid dunya. Mereka itu orang-orang kafir adalah sebuah kaum yang rizki mereka telah disegerakan oleh Allah di kehidupan dunia mereka. Artinya mereka mendapatkan rizki di dunia dan mereka tidak lagi mendapatkan rizki di akhirat. Dalam riwayat yang lainnya Rasul mengatakan, atardawna ya Umar anna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah engkau tidak ridha wahai Umar bahwasanya mereka mendapatkan kenikmatan di dunia sedangkan kita akan mendapatkan surga di akhirat. Jadi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka hendaknya bersabar karena kebahagiaan kita itu ditunda oleh Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum khamar di dunia maka dia tidak akan meminum khamar di akhirat. Barang siapa yang mengenakan sutra di dunia maka dia tidak akan mengenakan sutra di akhirat. Jadi permasalahannya bukan merasakan atau tidak,
tapi masalahnya adalah merasakan kebahagiaan sekarang yang diharamkan atau merasakan kebahagiaan nanti di surga yang Allah halalkan. Jadi marilah kita bersabar, jangan iri dengan orang-orang kafir yang semua diperbolehkan, karena pada saatnya kita juga akan boleh minum khamar, boleh menikmati sekian banyak bidadari, tapi enggak sekarang, tapi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dari situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dulu para sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat yang awal, ketika mereka melihat kemenangan Islam ya, kemudian mereka ingat tentang sahabat-sahabat mereka yang telah gugur di medan Badar dan sebagian gugur di Uhud, maka sahabat-sahabat senior itu bersedih. Yang mereka sedihkan begini, dulu sahabat-sahabat kami seperti Umair, seperti Mus'ab bin Umair dan sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lainnya, sahabat-sahabat awal itu, mereka dulu telah berjuang dalam Islam dan mereka belum sempat merasakan kemenangan Islam tersebar. Sedangkan kami ini, kami ikut berjuang bersama Rasulullah, tapi kami merasakan kenikmatan di atas agama Islam ini. Maka mereka bersedih. Kenapa? Karena mereka khawatir dengan kebahagiaan yang mereka rasakan saat itu mengurangi jatah kebahagiaan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bahwasanya kebahagiaan orang Islam itu ditunda oleh Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita tidak istijal, tidak terburu-buru dalam mencari kebahagiaan, karena kebahagiaan kita sudah ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik, silakan Ustaz. واذكر أخاه عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم
يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Jadikanlah Hud saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukti-bukti basir, dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang memberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah, kamu sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan kami? Maka datanglah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Dia berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku, tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita, bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar segera datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Dan sungguh kami telah meneguhkan kedudukan mereka dengan kemampuan dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberi kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu menghindari ayat-ayat Allah dan ancaman azab yang dahulu mereka berolok-olokkan tentang mengaku mereka telah mengaku mereka. Dan sungguh telah kami binasakan negeri di sekitarmu, dan juga telah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertaubat. Sudah 28 yang terakhir. Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendatangkan diri kepadanya dapat menolong mereka, bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka, dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka lakukan. Nah, pada ayat yang ke-21 sampai 28 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya tentang azab yang pernah Allah turunkan kepada kaum Ad, yang salah satu kaum yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melakukan kesyirikan. Disebutkan pada ayat yang ke-21, wazkur akha adin, ingatlah Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang merupakan saudara dari kaum Ad. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara secara nasab, bukan saudara secara agama. Jadi maksudnya Nabi Hud itu juga orang dari keturunan Ad begitu, orang asli dari kaum Ad maksudnya begitu, bukan dari penduduk lain. Sehingga dia dikatakan akha Ad, dikatakan sebagai saudaranya kaum Ad. Dia dari orang-orang Ad. Jadi beberapa saudaranya Nabi Hud, keluarganya dan sebagainya itu dari orang-orang kaum Ad itu. Idh andara qaumahu bil ahqaf, ketika Nabi Hud alaihi salatu wasalam mengingatkan kaumnya yang berada di Al-Ahqaf. Ini kan nama surat yang sedang kita pelajari ya.
Apa itu Al-Ahqaf? Al-Ahqaf adalah sebuah daerah tanah berpasir di bagian selatan Jazirah Arab. Tempatnya orang-orang Ad itu. Jadi kalau ditanya Al-Ahqaf itu apa? Jawabannya gimana? Daerahnya orang Ad ya, tempat wilayahnya orang Ad. Kalau kaumnya Nabi Yunus kan Nainawa. Nah, itu daerahnya kaum Ad itu adalah di Ahqaf, Al-Ahqaf, yaitu daerah berpasir yang posisinya di selatan Jazirah Arab di sana. Dekat dengan Arab. Wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan di kalangan para rasul, dari kalangan para nabi dan rasul selain Nabi Hud, sebelum dan setelahnya. Apa yang mereka serukan dalam dakwahnya itu, alla ta'budu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah tauhid, dakwahnya itu. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Aku khawatir kalau kalian sampai melakukan kesyirikan, kalian melakukan dosa besar kesyirikan, menyembah selain Allah, maka kalian akan ditimpakan dengan siksaan pada hari yang besar. Jadi lihat, ternyata beberapa musibah yang terjadi di umat-umat sebelumnya itu diantara penyebabnya adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan itulah yang menjadi sebab turunnya azab yang besar. Rata-rata begitu. Ketika disampaikan dakwah itu, sembahlah kalian hanya kepada Allah, jangan melakukan kesyirikan, maka kaumnya malah menantang. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka mengatakan, apakah engkau datang kepada kami untuk menjadikan kami menjauhi sesembahan-sembahan kami? Jadi apakah dakwamu ini menjadikan kita meninggalkan berhala, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami di dalam sesembahan kami ini? In kunta fa'tina bima ta'iduna, datangkanlah apa yang engkau ancamkan kepada kami. In kunta minas sadiqin, kalau engkau termasuk orang-orang yang benar. Jadi mereka menganggap nggak mungkin turun azab, nggak mungkin turun musibah, nggak mungkin turun ancaman besar yang disebutkan oleh Nabi Hud. Mereka menganggap itu tidak mungkin atau sesuatu yang mustahil. Maka Nabi Hud mengatakan, qala innamal ilmu indallah. Turunnya adab kepada kalian itu yang tahu hanya Allah. Tapi sudah disebutkan bahwasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dosa besar dalam jumlah yang masif, yang banyak, terutama kesyirikan, maka diancam dengan akibat yang buruk, yaitu dengan dihancurkannya mereka. Kapan itu? Semua itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan eksekusinya hanya Allah yang tahu. Dan lihat ya, sampai zaman sekarang tidak ada sebuah teknologi yang bisa memastikan kapan terjadinya bencana besar. Prediksi ada, tapi kapan hari hanya nggak ada yang tahu. Dan memang disebutkan innamal ilmu indallah. Kapan terjadinya pergerakan lempeng, kalau istilah orang sekarang Megatron itu nggak ada yang tahu. Tapi kalau indikasi ada. Kalau dikatakan dalam Al-Quran, innamal ilmu indallah. Ilmunya kapan hari hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa uballighukum ma ursiltu bihi. Dan tugasku hanyalah menyampaikan kepada kalian apa yang aku diutus dengannya. Jadi kita hanya mendakwakan manusia agar tidak melakukan kemaksiatan. Sehingga mudahnya para jamaah, bagaimana cara mengatasi ya negeri kita yang sedang berada di ring of fire ini, di zona api kan ya, yang rawan bencana. Sederhana sebenarnya, yaitu ajak manusia untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah. Itu saja, selamat insya Allah semuanya. Jadi berbagai cara itu cuma satu kuncinya. Ketika maksiat, maka siap-siap akan ada azab. Kapan datangnya nggak ada yang tahu. Tapi ketika seorang mengikuti syariat Allah, mereka tidak melakukan kemaksiatan, terutama dalam jumlah besar ya, maksiat yang massal, maka itu yang bisa mendatangkan adab yang besar. Walakinni arakum qauman tajhalun, kata Nabi Hud, dan sungguh aku melihat kalian adalah kaum yang jahil. Apa maksudnya?
bahwasanya mereka ini diberikan peringatan, seharusnya mereka bertaubat, mereka kembali ke jalan Allah, maka justru mereka ini minta disegerakan adab, minta disegerakannya kesengsaraan, bukan minta diberikan rahmat dan kebahagiaan. Jadi seharusnya orang ketika diperingatkan itu kembali, tapi mereka justru menantang adanya adab. Bagaimana kondisi detik-detik terjadinya adab ya di kaumnya Nabi Hud ya, di Al-Ahqaf itu? Kan sering sekarang detik-detik terjadinya bencana kan begitu. Nah, ternyata juga ada gitu ya, detik-detik terjadinya musibah di kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Bagaimana kondisinya? Falamma ra'auhu aridam mustaqbila audiyatihim. Ketika mereka melihat awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Jadi ceritanya mereka itu kekeringan gitu, udah lama paceklik, lama nggak turun hujan, datang awan hitam di ufuk menuju ke lembah mereka. Datang pelan-pelan awan itu, maka mereka mengatakan, qalu hadza aridum mumtiruna. Wah, ini dia nih hujan atau awan yang akan berikan hujan kepada kami, akan berikan nikmat kepada kami. Bal huwa mastajaltum bih, bahkan itu adalah siksaan yang mereka minta untuk disegerakan. Rihun fiha adzabun alim, yaitu angin yang di dalamnya mengandung siksaan yang sangat pedih yang dulu mereka pernah memintanya. Maka dari situ para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesalah sangkaan ya kaum Ad itu, kaumnya Nabi Hud kepada awan yang hitam itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut kalau ada awan hitam ya. Jadi beda dengan manusia itu kan, kalau mau hujan kan malah semangat gitu ya. Harusnya mereka takut. Kalau masih awan begitu, kalau udah hujan memang alhamdulillah. Tapi kalau awan hitam itu datang, maka biasanya Rasulullah itu diliputi kekhawatiran. Sehingga apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa dzalika fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat awan mendung hitam, mau hujan begitu, atau angin yang mulai bertiup agak kencang, maka kami melihat ada perubahan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkatalah Aisyah, ya Rasulullah, aran nasa idza ra'aul ghaima farihu raja'an an yakuna fihi al-matar. Wahai Rasulullah, kami melihat manusia kalau sudah ada ghaima, yaitu awan hitam, mendung hitam itu, mereka berbahagia karena mereka berharap sebentar lagi akan turun hujan. Wa araka idza ra'aitahu araftu fi wajhikal karahiyah. Adapun aku melihatmu kalau ada mendung kok malah engkau kelihatan ada perasaan atau wajah yang ketidaksukaan begitu. Kok enggak ketakutan begitu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat faqala ya Aisyah. Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, yu'amminuni an yakuna fihi adzabun qad udziba qaumun birihi wa qad ra'a qaumul adzaba faqalu hadza aridum mumtiruna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, aku khawatir kalau awan tersebut akan berubah menjadi siksaan. Jadi bukan hujan, tapi ternyata itu yang akan menghancurkan satu kaum. Dan sungguh suatu kaum dahulu, yaitu kaum Ad, mereka telah disiksa dengan angin. Ketika datang awan kepada mereka, mereka mengatakan hadza aridum mumtiruna. Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim itu kalau awan hitam itu ada kekhawatiran gitu. Entar dulu ini hujan barokah atau naudzubillah azab gitu. Jadi harus antisipasi. Karena dulu awan yang seperti ini, angin yang seperti ini pernah menghancurkan kaum Ad. Dan betapa banyak ya. Angin yang kencang itu bisa merobohkan pohon, bisa menghancurkan rumah, bahkan bisa melakukan yang lebih dari itu, sampai terjadinya puting beliung misalnya. Dan biasanya manusia ketika kondisi panik ya, ada angin itu biasanya mereka ngapain? Apa yang mereka akan ucapkan saat itu? Ada yang adzan, ada yang baca ini sekenanya sudah. Bismillah, sudah baca apapun sekenanya. Padahal ada doa yang diajarkan oleh Nabi ketika menghadapi puting beliung.
ketika menghadapi angin yang kencang. Yang semoga ini bisa kita baca dan kita hafalkan. Sehingga ketika banyak musibah kan sekarang ini kan, banyak angin kencang kita bisa mempraktekannya. Jadi nggak usah panik ya. Nggak usah bingung adzan atau zikir apa, baca seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat doanya di halaman 37. Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza asafatir rih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika angin bertiup kencang, bahasa kita angin puting beliung, sedang banyak angin yang memporak-porandakan keadaan. Qala, bagaimana doanya? Lihat doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Cara mudahnya begini, antum menghafalkan itu 3 bait gitu ya. 3 bait, yang baik dan yang buruk nanti. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Yang pertama, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dari angin itu yang ada padanya. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, di dalam angin itu. Wa khaira ma ursilat bihi, dan aku memohon kebaikan dari angin yang dikirim melalui, atau kebaikan yang dikirim melalui angin tersebut. Jadi ada Allahumma inni as'aluka min khairiha, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Kemudian yang keburukan, wa a'udzubika min syarriha, ya Allah aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang dikirim dari angin tersebut. Coba kita baca bersama-sama sehingga kita tidak panik ketika melihat angin-angin yang kencang ya. Naudzubillah min dzalik ya. Dan enggak perlu di video ya. Ya biasanya orang itu kan sibuk memvideo, tidak takut malah dengan angin itu. Taib, kita baca bareng-bareng doanya. Iya, doa perlindungan dari angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Coba baca lagi. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Kalau yang kebaikan enggak pakai min ya, yang pertama. Adapun yang keburukan pakai min. Ya lihat itu, Allahumma inni as'aluka khairaha langsung. Tapi kalau keburukan, wa a'udzubika min syarriha. Adapun selebihnya tinggal ganti. Coba sekali lagi biar hafal. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, hadis sahih riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun ketika sudah mendung itu menjadi hujan, akhirnya turun hujan, maka kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Jadi itu doa ketika anginnya kencang gitu loh. Kencang yang sangat mengkhawatirkan, maka kita membaca doa itu. Jadi enggak perlu membaca apa? Iya, antum yang enggak bolehin ya. Taib. Kemudian yang berikutnya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu yang menghancurkan segala sesuatu yang melintasinya, bi izni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Jadi angin itu ternyata sudah diutus oleh Allah menghancurkan apa-apa yang akan dihancurkan dengan izin Allah. Jadi sampai ada cerita kepada kita itu di tempat di Jawa Timur lah ya, sebuah kota di Jawa Timur itu pernah terjadi angin puting ya, yang masya Allah luar biasa menghancurkan. Dan itu unik ternyata. Uniknya begini, angin itu hanya menghancurkan gang yang sebelah sini. Dan dia jeda-jeda begitu, gang sini enggak, gang sebelahnya kena lagi. Jadi enggak semuanya hancur ternyata. Dan lihat Allah katakan di sini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu hanya menghancurkan sesuatu yang dengan izin Rabbnya. Maksudnya dia akan menghancurkan yang dilintasinya saja.
Dan dipilih, nggak semuanya kena. Nggak semuanya kena hancur dengan angin itu. Hanya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Dan tidak terlihat lagi dari mereka setelah pasca kejadian angin itu kecuali hanya bekas-bekas rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, dan demikianlah kami berikan balasan kepada kaum yang berdosa. Coba antum lihat, kalau begitu yang menjadikan datangnya angin puting beliung itu apa kalau begitu? Lihat akhir ayatnya, kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Kalau begitu ya, coba kalau kita tarik kesimpulan sederhana, yang menjadikan datangnya angin itu apa kalau begitu? Dosa dan maksiat. Itulah penyebabnya. Jadi perkiraan begini begitu, pertemuan ordinat itu hanya rumus dunia begitu. Tapi yang penyebab utama adalah dosa. Penyebabnya adalah dosa. Berapa lama kaum Ad itu diberikan angin? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Haqqah, surat Al-Haqqah, yaitu selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Jadi startnya siang berarti ya. Start anginnya itu siang sampai berakhir siang lagi, yang disebut dengan angin dabur. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah ayat 7 yang ke-8, sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah menimpakan angin tersebut kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara berturut-turut. Jadi enggak berhenti, angin itu terus bertiup 7 malam 8 hari. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Maka engkau melihat kaum Ad yang tinggal di Al-Ahqaf tadi, mereka mati bergelimpangan, mereka seakan-akan tunggul pohon kurma yang lapuk. Maksudnya begini, mereka itu kan kena angin ya, jadi tubuhnya itu kaku, dingin, kemudian diangkat oleh angin ke atas, kemudian dihemparkan ke bumi, sehingga mereka itu patah begitu. Jadi kalau orang mati itu kan harusnya kan lemes gitu ya. Mereka itu kaku sehingga akhirnya patah seperti pohon kurma yang lapuk karena beku dan kaku. Jadi patah-patah tubuhnya itu. Kena angin dabur, angin barat itu. Fahal tara lahum mim baqiyah, dan kau tidak melihat seorang pun dari mereka yang tertinggal. Semuanya mati, yang tertinggal hanyalah illa masakinuhum, kecuali hanya bekas-bekas rumah mereka. Dan biasanya musibah kayak gitu ya, mesti ada bekas-bekasnya. Jadi dulu ini loh pernah ada orang yang mendapatkan siksaan, mendapatkan azab ya, sebagai ibrah untuk yang lainnya, ada bekasnya. Kemudian yang terakhir atau yang berikutnya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'a wa absara wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Sungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan orang-orang kaum Ad dalam kehidupan dunia, yaitu mereka itu panjang usianya, kuat badannya, banyak hartanya, banyak anak-anaknya, tapi dan mereka lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Tapi kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum af'idatuhum min syai'. Idz kanu yajhaduna bi ayatillah. Semuanya itu, banyaknya harta, kekayaan mereka, kekokohan bangunan-bangunan mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Idz kanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka mereka diliputi dengan siksaan yang dahulu pernah mereka memperoloknya. Jadi orang-orang yang menertawakan siksaan maka akan mendapatkannya. Walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Sungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri sekitar kalian. Jadi posisinya penghancuran kaum Ad itu tidak jauh dari orang-orang Quraisy, dekat sekali. Musibah itu dekat dengan mereka. Wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un, dan kami datangkan
tanda-tanda kebesaran kami, yaitu dengan dihancurkannya orang-orang yang melakukan maksiat. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar orang-orang yang ada itu kembali bertaubat. Lihat, mereka itu kena azab, kena musibah, sehingga jangan banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kan banyak sibuk untuk ini ya, membahas proses terjadinya musibah, terjadinya, padahal mereka nggak sibuk loh. Itu diadab karena banyak kesalahannya, banyak dosanya. Jadi kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Jadi kuncinya mudah sebenarnya di negeri kita seperti ini. Caranya adalah dengan mengajak manusia untuk kembali bertobat kepada Allah, meninggalkan kesyirikan dan menutup atau menjauhi, menghilangkan tempat-tempat kemaksiatan. Jadi itu banyak menjadikan munculnya azab. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha." Mengapa mereka menyembah selain Allah sebagai sesembahan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah? Bal dallu anhum, padahal sesembahan itu tidak bisa menolong mereka. Lihat, musibah-musibah itu, sembahan-sembahan mereka tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menyelamatkan mereka. Wadzalika ifkuhum, semua itu adalah kebohongan mereka. Wa ma kanu yaftarun, dan apa yang dahulu pernah mereka ada-adakan. Seandainya sesembahan mereka itu bisa menyelamatkan mereka, maka yang paling mereka tunggu adalah keselamatan dari Tuhan-Tuhan mereka ketika mereka mendapatkan musibah. Ternyata nggak bisa. Ketika ada bencana itu, mereka akhirnya semuanya meninggal, semuanya mati karena adanya musibah besar itu. Jadi ini para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, sedikit pelajaran yang terambil dari surat Al-Ahqaf, yang mana disebutkan azab kepada kaumnya Nabi Hud yang berada di Al-Ahqaf, yang berada di pasir, di dataran berpasir di dekat Jaziratul Arab, yang mereka diadab karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kita dimudahkan untuk mengamalkannya, kita dijauhkan dari berbagai bala dan musibah yang menimpa di akhir zaman ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita dan saudara-saudara kita dari berbagai macam musibah yang ada. Kita didekatkan dengan tempat-tempat kebaikan dan dijauhkan dari berbagai tempat maksiat dan keburukan. Akhirnya kita mohon kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira ghazaya wala maftunin. Allahumma a'inna ala wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.